Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 383, kuharap keluarga Sen tak ikut campur. Ngomong-ngomong, lelaki tua dari keluarga Sen itu telah mengatur segala sesuatunya untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Sen, sebelum mengantar nona muda dari keluarga Gu ke rumahnya dalam sekejap mata. Apa maksudnya itu? Dia benar-benar tidak senang memiliki seorang istri muda sebagai menantunya. Saya ingat bagaimana pengantin muda itu tampil cemerlang di malam VVIP Huang Yao. Sayang sekali bahwa Old Sen tidak menepati janjinya. Itulah sebabnya keluarga Sen menyebarkan berita bahwa keluarga Sen menyembunyikan cucunya karena mereka tidak dapat memiliki anak laki-laki. Bukankah itu juga berarti bahwa keluarga Sen tidak dapat memiliki anak perempuan, dan karena itu harus membawa Nona Gu ke dalam keluarganya? Putra mahkota memiliki semua yang ia butuhkan, tetapi lebih memilih untuk tetap bersama keluarga Sen dan menyerah pada masa depan yang begitu hebat di Huang Yao. Itu hanya bisa berarti bahwa keluarga Seng adalah sebuah kegagalan, mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan menyebarkan rumor untuk memprovokasi keluarga Sen sekarang karena mereka sudah putus asa. Maafkan kejujuran saya, tetapi Sen Tua adalah seorang militer yang terhormat sementara Seng Tua hanyalah seorang pengusaha kecil. Apakah ia mencoba menggertak keluarga Sen karena bersikap hati-hati hanya karena ia memiliki reputasi dan klien? Bayangkan mereka sudah berteman selama bertahun-tahun. Lihat saja bagaimana keluarga Seng memutuskan hubungan setelah mereka menyelesaikan tugasnya, itu benar-benar menyebalkan. Dalam semalam, lanskap di kalangan bangsawan berubah. Itu wajar saja berkat jaringan kontak dan teman Seng Xiao yang luas, yang memungkinkannya melakukan lebih banyak hal. Seng Xiao langsung menghubungi mereka, menyuruh mereka untuk memperburuk rumor apapun antara keluarga Sen dan keluarga Seng, selama itu tidak menguntungkan keluarga Seng, tentu saja. Dan akankah Old Seng tinggal diam dan membiarkan rumor itu menyebar? Dia segera menelepon Situa Sen, namun sangat disayangkan Situa Sen telah menghapusnya dari kontaknya. Begitu dia melihat nomor yang tidak dikenalnya, dia hanya bisa bertanya dengan bingung, "Siapa kamu?" Wajah Old Sen berubah marah. "Ini aku." "Oh, kamu. Ada apa?" tanya Sen Tua dengan tidak sabar. "Pak Tua Sen, kita sudah berteman selama bertahun-tahun, tetapi bagaimana mungkin kau tega mempermasalahkan hal sepele seperti ini? Lagi pula, Seng Xiao adalah cucu dari keluargaku. Apa alasan keluarga Sen melarangnya pulang?" Sen Tua pun menjadi marah. "Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tunggu saja di luar pintu rumahku jika kau ingin bertemu Seng Xiao, dan jangan coba-coba menyalahkanku karena menyembunyikan cucumu. Kau tidak bisa mengaturnya karena ketidakmampuanmu sendiri. Aku sudah menyiapkan istri yang baik untuk Seng Xiao. Aku harap keluarga Sen tidak ikut campur dalam masalah ini. Sial, jangan panggil aku lagi." Si Tua Sen segera menutup teleponnya. Dia tidak bisa disalahkan atas kemarahannya. Ketika dia mengingat alasan yang diberikan Old Seng untuk membatalkan pertunangan mereka, dia merasa seperti menelan lalat. Mereka telah saling membantu untuk berkembang dan sukses selama bertahun-tahun, dan entah bagaimana berakhir dengan pertengkaran seperti itu. Tak lama kemudian, Old Seng pun menutup teleponnya, dan membawa kepala pelayannya ke kediaman Sen. Dia yakin bahwa jika keluarga Sen tidak mengakomodasi dan mendukung Seng Xiao, bocah itu sudah kembali sejak lama. Lagi pula, bagaimana Seng Xiao bisa bertahan hidup di Jianchuan tanpa status dan kedudukan yang diberikan Huang Yao? "Tuan Seng, ini adalah peluang paling kecil untuk berhasil dengan Tuan Muda ke-8. Anda tahu dia tidak bisa terpengaruh oleh wortel atau tongkat. Kalau begitu ingatkan aku untuk tetap tenang saat bertemu dengannya, sehingga aku bisa memberinya muka dan setidaknya bisa mengucapkan kata-kata yang baik." Meski begitu, lelaki tua itu tetap saja frustrasi. "Saya mengerti." Beberapa saat kemudian, mobil Seng Xiao, sedan Benz hitam yang sangat biasa keluar dari kediaman keluarga Sen. Suce sedang mengemudi, dan mereka melihat Old Seng menunggu di gerbang ketika mereka hendak pergi. Kepala Seng. Jika Seng Xiao tidak menghentikan mobilnya sendiri, Old Seng tidak akan pernah tahu bahwa cucunya ada di dalamnya. Bagaimana mungkin itu terjadi mengingat betapa mencoloknya Seng Xiao? Dia hanya tidak sadar bahwa Seng Xiao sengaja bersikap rahasia. Menyaksikan Seng Xiao turun dari mobil, Old Seng mendengus dan berjalan menghampirinya. Percakapan pertama dalam reuni antara cucu dan kakek adalah dari Seng Xiao. "Kamu masih belum menyerah. Bagaimana denganmu? Kau tidak bisa terus bersembunyi dengan keluarga Sen, bukan? Kau adalah anggota keluarga Seng, dan tinggal bersama mereka tanpa alasan yang sah tidak akan terdengar baik jika orang lain membicarakannya. Selama kau bersedia mengikutiku pulang, aku akan melupakan masa lalu." Itu yang memberi muka. Mendengar perkataannya, Seng Xiao langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. "Kurasa aku bisa ikut bermain jika kau tidak mencoba menyebarkan rumor menjijikkan itu. Bukankah ulang tahunmu juga di bulan Maret? Aku akan memberimu jawaban di hari ulang tahunmu, tapi sampai saat itu, hentikan semua usahamu yang sia-sia dan jangan tunjukkan wajahmu kepada keluarga Sen."
Juga, jangan datang mencariku, dan jangan mencoba menginginkan 1 mil setelah mendapatkan 1 inci. Alis Old Seng mengendur setelah dia selesai. Apa kamu serius? Tentu saja. Aku akan percaya padamu sekali lagi, bocah. Jangan hancurkan hatiku. Dan sebaiknya kau tepati janjimu, atau aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Seng seumur hidupku. Dengan itu, Seng Xiao kembali ke mobilnya, memerintahkan Su Ce untuk pergi. Tuan Seng, sepertinya Tuan Muda memiliki kesulitannya sendiri. Pada akhirnya, dia sangat menyukai nonamu, jadi biarkan dia menyelesaikan urusan pribadinya. Itu akan menyelesaikan masalah dengan Nona Gu saat dia kembali ke keluarga. Old Seng mengangguk mendengar kata-kata pelayannya. Si bocah nakal itu tidak pernah mengingkari janjinya. Karena dia bermaksud kembali pada hari ulang tahunku, aku cukup murah hati untuk membiarkannya berpisah dengan Mukiki. Pada akhirnya, Seng Xiao adalah anggota keluarga Seng, tidak peduli berapa banyak kartu yang dimiliki keluarga Sen, mereka tidak akan pernah menghentikan saudara Seng ke-8 untuk kembali ke rumah aslinya. Tapi, apa sebenarnya yang direncanakan Seng Xiao? Wajar saja jika pada hari ulang tahun lelaki tua itu, ia akan memberitahu ke seluruh dunia bahwa ia akan menikah dengan keluarga Sen dengan menyewa papan reklame terbesar dan membiarkannya di sana selama seminggu. Apakah orang tua itu tidak akan menyerah saat itu? Saat ini, dia hanya membuat lelaki tua itu senang agar dia tidak mencoba menyakiti keluarga Sen. Meskipun demikian, Old Seng dalam suasana hati yang baik ketika dia sampai di rumah. Bingung, saudara ke-6 bertanya kepada kepala pelayan, apa yang membuat kakek begitu senang. Kepala pelayan itu juga tampak gembira. Tuan muda ke-8 mungkin akan kembali saat ulang tahunnya. Namun, saudara ke-6 tidak begitu senang. Apakah kakak ke-8 benar-benar menyerah pada Mukiki? Dan apa yang dia anggap sebagai keluarga Seng, pasar basah yang bisa dia datangi dan tinggalkan kapan saja dia mau. Karena itu, saudara ke-6 mengeluhkan ketidakpuasannya terhadap saudara kedua. Kakak ke-8 sangat beruntung, kakak kedua. Selain kamu harus melepaskan jabatanmu, dia bahkan sudah menyiapkan wanita muda dari keluarga Gu untuknya begitu dia kembali. Kakak kedua tentu saja kesal mendengar kata-kata itu. Sekalipun kakek Seng sedang bertekad, dia tahu bahwa lelaki tua itu hanya memikirkan Seng Xiao sebagai penggantinya. Semua usahanya akan sia-sia, apapun yang dilakukannya. Bahkan Gu Ziling sangat tertarik pada Seng Xiao meskipun tidak pernah bertemu dengannya.